Halo teman-teman, Cak Evan Jaya hadir untuk Anda. Saya akan mengambil hasil ramalan untuk kamu orang zodiak Aries ya. Nah, di bulan Oktober, saya akan melihat bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi halangan dan sisi hambatan ya. Untuk kamu zodiak Aries, kita akan melihat dulu bagaimana apa yang harus kamu hadapi di bulan Oktober ya. Sebelum saya melanjutkan dari pesan kartu alam semesta, untuk kamu orang zodiak Aries itu terkenal dengan ambisius, terkenal dengan emosional cukup tinggi, tetapi ceroboh dalam pengambilan keputusan ataupun ceroboh dalam tindakan yang impulsif ya, tindakan yang mungkin kurang memberikan sebuah sikap energik yang baik ya. Nah, jadi biasanya untuk kamu orang zodiak Aries terkenal dengan wibawa, terkenal dengan kekuatan jiwa ya, terkenal dengan sesuatu yang mungkin dengan cara bekerja keras, tetapi mesti dilihat dari awal sampai akhir. Jadi apa yang dicapai di sini ya bukan hanya sekedar uh, bekerja, tetapi mencapai sesuatu yang mungkin sesuai dengan harapan kamu. Untuk kamu orang berzodiak Aries di sini adalah sesuatu yang mungkin emosional kamu selalu naik turun ya. Jadi melakukan sesuatu harus dilakukan dengan matang dan dewasa, berpikiran lebih terbuka dan jangan selalu memberikan sebuah energi yang tidak baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan melihat bagaimana apa yang harus kamu hadapi di bulan Oktober ini. Kita akan mengambil kartu pertama. Nah, di sini kita akan melihat dulu dari sisi kepribadian ya, yang akan kamu jalankan dalam hal positif dan negatifnya ya. Nah, untuk kamu orang berzodiak Aries, di sini untuk sisi kepribadian kamu yang positif dan ini sisi kepribadian kamu yang negatif. Nah, kita akan membahas dulu yang pertama adalah tangibility ya. Ini mengenai tentang sebuah perwujudan keinginan dan harapan tujuan kamu. Make your dreams real ya. Nah, di sini kita akan melihat sesuatu harapan yang positif, tindakan kamu dalam hal pribadi. Pelajaran yang harus kamu butuhkan adalah sebuah tindakan yang terbaik. Ya, yang kamu lakukan adalah sebuah bentuk pengenalan, perhatian, cinta tanpa syarat. Jadi ibaratnya apa yang kamu lakukan di sini, kamu bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik dan tidak memberikan sebuah paksaan. Jadi kamu bisa memberikan sebuah bentuk cinta, perhatian, kasih sayang tanpa syarat. Kamu melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus, ya. Jadi kamu bisa menemukan sebuah bentuk jawaban yang kamu cari dan sudah saatnya kamu bisa menjalin sebuah hubungan yang cukup baik ya dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar kamu, baik dengan mungkin dunia hewan peliharaan kamu ya. Nah, jadi di sini kamu bisa memberikan sebuah bentuk nyata perwujudan sebuah impian dan bakat kemampuan kamu seperti apa. Terus yang kedua, kita akan melihat dulu. Pertama ada kartu Ionia. Ya, Ionoia ini mengenai tentang sesuatu yang harus kamu capai dengan keseimbangan yang sempurna, ya. Nah, jadi di sini dengan sisi yang negatif ini adalah sesuatu harapan. Nah, jadi di sini untuk kamu euforia, ya. Nah, mengenai tentang sebuah keseimbangan secara bentuk emosional. Nah, yang saya lihat di sini adalah kamu tidak ada sebuah bentuk rasional cara berpikir kamu, tidak ada sebuah tanda akhir dan sesuatu yang harus kamu capai dengan sesuatu situasi yang akan datang. Bentuk kelahiran yang baru. Jadi di sini kamu lebih banyak menghindar dan segala sesuatu yang baik ataupun buruknya tidak ada sebuah awal, tengah dan bentuk akhir. Nah, jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan, bentuk keseimbangan yang cukup baik, tidak ada sesuatu yang sempurna. Jadi bentuk kepribadian kamu yang negatif, keseimbangan kamu itu tidak ada sesuatu yang terdapat di dalam pemikiran kamu. Emosional, pemikiran yang rasional, semua tidak ada sebuah bentuk tanda akhir, tidak ada sebuah bentuk tanda awal. Sehingga bentuk kelahiran awal hidup yang baru tidak ada sama sekali, sehingga perwujudan dan pengembangan hidup kamu tidak ada sama sekali, sehingga wujud impian kamu tidak bisa tercapai dengan apa yang bisa dijadikan keinginan kamu ya. Nah, jadi make dream your feel itulah ada sesuatu yang mungkin kamu capai dengan sesuatu hati yang harus kamu sikapi, dan tetapi apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Jadi capailah sesuatu dengan sisi yang positif dan pemikiran kamu yang cukup jernih. Nah, sekarang kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapi dalam hal baik buruknya di bulan Oktober adalah pertama ada kartu Distant Horizons, yang kedua ada Coffin,
Terus yang ketiga ada poverty ya. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Ada kartu Descent Horizons ya, mengenai tentang sebuah bentuk cakrawala, bentuk pemikiran yang jernih, pemikiran yang cukup baik, dan apa yang kamu sikapi bisa memberikan sebuah energi yang positif ya. Nah, di sini dengan Descent Horizons ini mewakili tentang sebuah bentuk kerinduan, sebuah bentuk impian, harapan, sebuah keinginan dan tujuan kamu ya. Nah, jadi di sini sebuah kartu bermunculan di sini adalah Descent Horizon, ada sesuatu kartu yang mungkin akan memberikan sebuah energi yang cukup baik ya. Nah, jadi kekuatan dalam diri jiwa kamu di sini ya, yang saya lihat ya adalah sesuatu yang mungkin berhadapan dengan kafein. Ini ada sesuatu yang berarti siang, berarti malam hari. Malam hari berarti siang hari. Maksudnya adalah sebuah kartu yang mewujudkan sebuah impian, sebuah bentuk fantasi kehidupan kamu dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sesuatu harapan biasanya bentuk cakrawala, sebuah bentuk penilaian perspektif yang baru, perspektif yang cukup baik dengan nilai visi yang baru. Visi yang kamu terapkan dengan apa? Menjaga hubungan, penemuan spiritual, bentuk petualangan yang baru ya. Nah, jadi ada kafein, ada Descent Horizon biasanya mengalami tentang sebuah harapan yang dengan sebuah keinginan yang cukup baik, keinginan yang cukup besar dengan sebuah harapan bagaimana akan kamu sikapi. Dan terus juga di sini ada sebuah poverty mengenai tentang sebuah sikap dalam sebuah kerugian ataupun sebuah kemiskinan. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya lihat adalah sebuah kartu yang cukup menantang ya. Kartu yang secara harafiah adalah sebuah keadaan yang mungkin dihadapi dalam sebuah kerugian yang cukup besar ya. Baik dari segi emosional, baik dari segi keberuntungan kamu ya. Nah, jadi di sini apa yang kamu hadapi, apa yang kamu capai di sini adalah sesuatu kehidupan yang mungkin cukup brutal sekali ya. Kesengsaraan mungkin di sini adalah lingkungan yang mungkin tidak peduli dengan keadaan kamu, dan mungkin sesuatu yang kurang menjanjikan dengan memprediksi kekurangan hal materi dan sebuah emosional. Dalam hal mitra bisnis di sini adalah sesuatu yang mungkin tidak keberdayaan ya, dan mungkin tidak dihargai dan dihormati. Hal yang terbaik yang kamu harapkan adalah bisa lebih banyak belajar dari sebuah krisis ya. Ya. Nah, jadi krisis moneter bentuk cakrawala di sini adalah pembentukan yang harus kamu hadapi adalah zodiak Aries, perubahan dalam sebuah kehidupan. Jadi cakrawala di sini ini mengenai tentang sebuah kafein, mengenai tentang sebuah apapun yang harus kamu lakukan adalah jika di siang hari itu adalah termasuk waktu di malam hari. Begitu juga dengan sebaliknya. Mungkin adalah sebuah di pagi hari adalah di siang hari. Nah, jadi sebuah perubahan waktu itu di sini adalah sebuah kekuatan jiwa kamu harus bisa lebih banyak menghargai dan menghormati, ataupun kamu jika kamu tidak bisa mendapatkan apa yang bisa menjadi sebuah keinginan kamu, maka segala sesuatunya akan disikapi dengan kemudahan ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menilai, memprediksi, dan kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah hambatan jiwa kamu seperti apa. Jadi kuasailah lingkungan sekitar kamu, baik atau buruknya, baik atau bagaimana kamu sikapi, karena itu semua yang saya lihat adalah Descent Horizons. Ini mengenai tentang sebuah perubahan dan mungkin sebuah perbedaan. Jadi yang kamu sikapi di sini adalah waktu, pengorbanan, dan tindakan kamu. Apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai di sini adalah sesuatu yang harus kamu gapai dengan baik. Sesuatu yang harus kamu sikapi dengan sikap energi ya. Nah, jadi yang kamu capai ini adalah kamu harus berhati-hati terhadap sebuah kemiskinan, berhati-hati terhadap sebuah kerugian ya. Karena di sini perubahan di sini bisa saja lebih banyak berubah dan lebih banyak berbeda dari sebelumnya dengan kehidupan sebelumnya. Jadi untuk kamu zodiak Aries, jangan sembrono dan jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Jangan apapun yang kamu capai, apapun yang kamu sikapi, kamu harus bisa sikapinya dengan penuh kenyamanan, santai, dan ekspresikanlah sesuatu yang memang jika perlu kamu ekspresikan, dan penuh dengan ketenangan jiwa dan nyaman ya. Dan sehingga pengambil keputusan kamu jangan sesuatu yang mematok jiwa kamu sehingga mendapat sebuah kerugian yang cukup amat besar ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu ya untuk kamu zodiak Aries, halangan dan hambatan untuk kamu zodiak Aries di bulan Oktober. Pertama di sini ada kartu Jinsai.
Dan ada kartu clear cards. Clear cards ya. Nah, yang menjadi sebuah bentuk halangan kamu di sini adalah sebuah bentuk fisik, sebuah bentuk apa yang harus kamu capai, ya, physical body. Maksudnya adalah sesuatu yang harus kamu putuskan, sesuatu yang harus kamu sadari, sesuatu yang harus kamu tangani. Di sini yang menjadi bentuk halangan adalah sesuatu yang kamu kurang bisa mendapatkan apa yang menjadi sebuah minat. Ya, jadi kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan sesuatu yang menjadi sebuah halangan itu adalah apa yang menjadi harapan kamu. Secara intuitif, kamu harus bisa lebih banyak tahu mana lebih baik, mana yang tidak. Mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah saatnya kamu bisa lebih banyak kembali berhubungan, menemukan keseimbangan dengan cara berolahraga, makan minum yang sehat, dan bersosialisasi yang tinggi. Ya, jadi kekuatan jiwa, bentuk kreativitas, dan bentuk energi kamu yang positif. Terus yang kedua, mengenai tentang sebuah clear quartz. Yang bagaimana di sini adalah mengenai tentang sebuah ketenangan kejiwaan kamu, ya. Bentuk meditation, ya. Dan kamu juga kurang adanya sebuah meluangkan waktu yang baik dalam menenangkan pikiran dan fokus kamu pada saat ini, ya. Kamu harus bisa lebih banyak ingat energi hidup kamu itu energi yang positif dan hidup kamu itu seperti apa. Kamu harus bisa membangkitkan kembali secara teratur. Makanan yang baik, olahraga, dan pandangan hidup kamu yang positif. Itu yang menjadi tujuan pola pokok utama, ya. Jadi yang menjadi sebuah bentuk halangan itu adalah penilaian perspektif kamu, ya, hidup kamu yang sehat, cara berpikir kamu yang positif, dan energi kamu. Berpikiran yang positif dan berpikirlah lebih fokus ke depannya. Itu yang menjadi sebuah bentuk halangan kamu sehingga kamu susah untuk menggapai apa yang menjadi keinginan tujuan hidup kamu seperti apa. Nah, lalu bagaimana dengan segala bentuk hambatan kamu? Ada kartu Chastolite, ada Ionlight, ya. Nah, dengan kartu Chastolite, ya, ini mengenai tentang sebuah harapan, ya, sebuah hambatan mengenai tentang orang yang kamu cintai, orang yang kamu kasihi, ya. Jadi di sini adalah sesuatu harapan adalah mengenai tentang sebuah perasaan sedih, mengenai tentang sebuah perasaan yang bersalah, dan mungkin di sini adalah kamu sudah saatnya kamu harus bisa lebih banyak tahu, maju ke depannya untuk sesuatu hal yang mungkin kamu selalu beranggapan semuanya itu adalah sesuatu hal yang wajar dan baik-baik saja, ya. Kenalilah dan terimalah, ya, sebuah petunjuk, sebuah tanda-tanda yang mungkin kamu harus bisa lebih banyak membuka hati dan pikiran kamu, ya. Nah, jadi di sini kembalilah membuka diri kamu dan kemungkinan ada sesuatu hubungan yang cukup baik dalam sebuah pandangan berbeda dan mungkin sesuatu kekuasaan dalam diri jiwa kamu, dalam emosional yang kamu capai, ya. Dan terus juga di sini ada kartu Ionlight yang menjadi sebuah bentuk hambatan adalah kamu tidak perlu mengasingkan diri kamu kembali. Dan yang mungkin kamu harus bisa kembali berkomunikasi, berhubungan kembali dengan orang-orang yang penting yang kamu merasa anggap itu penting, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat dengan kartu Ionlight adalah sesuatu yang mungkin mengekspresikan sesuatu yang sebenarnya dan kamu bisa melihat sesuatu yang paling penting siapa mereka sebenarnya dan bagaimana apa yang harus mereka lakukan dan ditindaklanjuti. Apakah bisa dijadikan sebuah kata kerjasama atau memang bisa diajak sebuah mitra bisnis, ya. Karena sebuah tindakan itu semua adalah resiko kesalahan, ya. Jadi yang menjadi sebuah hambatan adalah kamu tidak mencoba untuk membiarkan pendapat atau sebuah tindakan orang lain bisa mempengaruhi kamu yang baik. Kamu kurang bisa melihat situasi kondisi dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kamu kurang bisa mengambil sebuah kendali hal yang positif kembali, dan kamu kurang bisa mengambil sebuah jalan hidup kamu bergerak lebih maju dan sisi positif yang baik. Nah, jadi dengan kartu Chastolite dengan kartu Ionlight, pengembangan diri kamu itu adalah komunikasi, berhubungan kembali dengan orang yang kamu anggap penting. Karena sampai saat ini yang menjadi hubungan kamu adalah sebuah emosional kamu,
sebuah perspektif kamu yang kurang bagus, dan sehingga kamu kurang mendapatkan energi yang positif, dan kamu juga kurang adanya masukan dan pendapat, sehingga apa yang kamu lakukan tidak terrealisasi dengan baik, dan keseimbangan hidup kamu jadi terlontar-lantar dan tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah bentuk kemajuan. Ya, nah itulah yang kamu sudah tahu bentuk halangan dan hambatan. Sekarang kita akan melihat apa saja yang harus kamu perbaiki supaya bisa mendapatkan sebuah energi yang positif. Pertama ada gravity, ada cave, ada atoms, ya. Nah, apa yang harus kamu perbaiki sehingga kamu bisa mencapai energi yang positif, energi yang baik? Bentuk pendasaran. Carilah penilaian perspektif yang membumi, yang lebih akrab dan lebih abstrak, yang lebih bisa membawa dalam sebuah hubungan yang baik. Keinginan, rencana tujuan bisa lebih fleksibel dan lebih sinkronisasi, dan sesuatu harapan bisa tercapai dengan baik. Terus yang kedua, mengenai tentang bentuk cave, ya. Bentuk refleksi. Bentuk perlindungan, protection, fondasi kokoh, fondasi yang cukup baik dalam mengekspresikan sesuatu. Di sini kamu dicintai, dilindungi, dengan usaha kamu ada sebuah harapan yang baik. Kamu harus bisa mengenali bentuk diri kamu sebenarnya, mengambil sebuah waktu secara baik dan penilaian bentuk kesehatan mental kamu, kejiwaan kamu, bekerja keras, ada sesuatu pemikiran yang positif, ya, positif, fondasi yang kokoh, dan tetap memiliki sebuah mental yang kuat. Dan di sini ada kartu atom, ya, mengenai tentang sebuah membangun bangunan. Nah, hidup kamu di sini adalah hubungkan kembali sesuatu hal yang cukup baik dan blok kembali sesuatu hal yang negatif, ya. Dan lakukanlah sesuatu bentuk getaran, sebuah pergerakan yang maju, sebuah bentuk pertumbuhan dan sebuah bentuk keyakinan. Itu adalah sesuatu yang tidak wajar, ya. Bangun kembali adalah sebuah bentuk hal yang bisa merubah hidup kamu, dan ciptakanlah sebuah bentuk ruang kehidupan kamu dengan variasi yang tak terbatas. Jadi adalah sebuah kata kekuatan ini mengatakan bahwa kamu bentuk sebuah gagasan lebih banyak terhubung, dan segala sesuatunya adalah bentuk bagian dari sebuah keseluruhan, ya. Entah bagaimana kamu, dari mana kamu bisa menciptakan sesuatu, dan itulah yang bisa menjadi sebuah bahan pokok dalam sebuah rencana untuk mensejahterakan hidup kamu seperti apa adanya, ya. Nah, jadi itulah yang menjadi pokok energi dalam apa yang kamu capai, apa yang harus kamu berikan, dan apa yang harus kamu bina. Jadi untuk kamu zodiak Aries, sebenarnya banyak pertimbangan, banyak sesuatu yang harus kamu sikapi, karena sesuatu itu belum tentu benar, dan sesuatu yang kamu lihat belum tentu baik, ya. Belum tentu baik, belum tentu benar, belum tentu salah, dan belum tentu baik buruknya ataupun negatif positifnya, ya. Nah, jadi kamu sesuatu harapan pasti akan dilihat dari segi bentuk cakrawala. Siang hari bisa dijadikan malam hari, dan malam hari bisa dijadikan bentuk pagi hari. Jadi perbedaan penilaian, carilah bentuk penilaian perspektif yang membumi, yang lebih akrab dan lebih fleksibel, yang lebih sinkron, supaya apa yang kamu lakukan di bulan 10 ini tidak hanya mengorbankan sesuatu secara sia-sia, tetapi bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal, ya. Oke teman-teman, siklus kehidupan kamu sudah saya bacakan melalui pesan kartu tarot. Kita akan lanjutkan lagi, beralih ke bagian asmara percintaan. Nah, sekarang kita akan melihat emosional, cinta, dan perasaan antara si dia dengan diri kamu. Apa yang diharapkan dari kamu? Pertama, ini mengenai tentang sebuah new love. Love endures, honesty is essential, ya. New love di sini adalah rangkulan sebuah emosi, bagaimana dia bekerja dalam sebuah pertumbuhan, peningkatan dalam sebuah koneksi, ya. New love di sini adalah cinta yang baru, harapan yang baru, kasih sayang yang baru, dan perhatian yang baru dalam menjalani sebuah komitmen cinta perjalanan hidup kamu antara si dia dengan diri kamu, ya. Terus yang kedua, ini adalah mengenai tentang sebuah cinta bertahan, ya. Cinta tetap mempertahankan hubungan. Cinta dari mana di sini adalah
tidak selalu mengalah ataupun mengalahkan dunia. Cinta selalu mengharapkan sesuatu dengan setiap situasi kondisi yang kamu berikan, ya. Nah, jadi di sini love endures adalah sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan baik, ya, karena dia selalu menginginkan bahwa kamulah yang terbaik dan kamulah yang selalu bisa dijadikan sebuah pasangan yang cukup sesuai dengan kriterianya dan mungkin bisa cocok sesuai dengan kamu, sesuai dengan harapan dia di masa depan. Terus yang ketiga, honesty is essential. Ya, mengenai tentang sebuah harapan, mengenai tentang sebuah rangkulan emosi, berbicara mengenai sebuah cinta dan kepercayaan dan sebuah keyakinan. Ya, nah jadi inilah yang diinginkan dan inilah yang diharapkan dengan keputusan keinginan kamu seperti apa. Nah, itulah sebuah harapan emosional, cinta dan perasaan si dia dengan kamu. Lalu lantas bagaimana dengan emosional, cinta dan perasaan antara kamu dengan si dia? Nah, pertama ada love what you are, like attracts like, ask for help, ya. Nah, pertama di sini adalah semua kembali ke kamu, ya. Nah, jadi di sini harapannya adalah love who you are, cintai dirimu apa adanya. Nah, jadi pengennya bahwa antara kamu harapannya kepada dia, pengennya kamu mengharap bahwa dia mencintai kamu apa adanya, ya. Selalu mengharapkan sesuatu yang baik, ya. Jadi jangan terlalu banyak muluk-muluk dan beginilah saya apa adanya dan kamu bisa mencintai saya apa adanya, ya. Terus kamu menginginkan bahwa memang saling menyukai, saling mencintai dan saling menyayangi, saling merindukan. Ya, di sepanjang waktu membutuhkan sebuah cinta dan mungkin saling mencintai dan saling merindukan. Terus yang ketiga adalah pengennya adalah meminta bantuan, ya, meminta tolong bahwa hubungan ini bisa membawa dalam sebuah harapan yang baik. Ya, what do you really need? Be willing accept support. Memberikan sebuah bentuk dukungan, dorongan. Bukan hanya dari saya aja, tetapi dari kamu juga. Pengennya supaya saling memberikan sebuah dukungan dan doa, ya. Pengennya supaya apa yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Pengennya apa yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi, ya. Nah, jadi itulah untuk kamu zodiak Aries, baik benernya atau tidak, itu semua tergantung dari keputusan kamu. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu jalankan, itu sebenarnya membawa dalam sebuah kebaikan. Tapi semua tergantung dari pasangan masing-masing, ya. Nah, menurut saya hubungan ini sangat baik sekali dan bisa dijadikan sebuah bentuk pedoman dalam apa yang bisa kamu capai, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu zodiak Aries. Benar atau tidak, kamu yang merasakan dan kamu yang mengalaminya, ya. Hasil ramalan sudah selesai untuk kamu zodiak Aries. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 081911635839. Ada edisi harga paket promo di bulan Oktober selama 1 bulan ke depan dan ataupun juga bisa mengikuti harga edisi mungkin untuk aturan sebelumnya, ya. Bisa dicatat nomor WA saya, ya. Dan Anda jangan lupa like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.